Sarna, selamat malam. Selamat malam Om Bams. Kok jadi kecil suaranya ya? Oke, tak gedein. Enggak ini kayaknya aku yang mic-nya yang terlalu jauh ini. Oke. Ya malam malam Om Bams. Jadi Mas Arma ini seorang musisi dari Bawen, ibaratnya musisi turunan ya, karena keluarganya musisi sehingga bisa. Tapi ngomong-ngomong, pernah belajar di sekolah musik atau mungkin les-les nggak Mas? Enggak pernah, enggak pernah. Nggak pernah. Enggak, belum pernah malah. Enggak pernah ya. Jadi alat musik apa saja yang dikuasai Mas? Kalau saya itu hampir semua bisa sih Om. Semua Drum bisa. bisa, bass bisa. Cuman saya menonjolnya di gitar sebenarnya sih. Heeh. Dari dulu tuh menonjolnya di gitar, cuman kan mungkin bosan gitar lalu apa? Itu loh nonton piano klasik gitu kok jadi pengen. Nah, Mm-mm. terus beli keyboard di tahun berapa ya? 2013 itu Mm-mm. beli keyboard. Mm-mm. Ya murah-murahan dulu lah Om. Mm-mm. Murah-murahan. Terus akhirnya kok yang 5 oktav itu dirasa kurang. Terus ya ini beli ini. Tujuh Ya oktav. pelan-pelan lah nabung gitu pelan-pelan. Heeh. Em, saya lihat di channel YouTube Mas Artma itu Oke, juga sudah punya original sendiri, benar ya Mas ya? Sambon. Ada berapa lagu Mas? Ada berapa ya? Empat kalau nggak salah. Empat. Empat. Tapi Empat. itu Oke. Mas Artma cuma upload di YouTube, Oke. nggak ada yang didaftarkan ke publisher? Belum ada? Belum ada, saya nggak tahu caranya. Gitu. Ya, nggak tahu caranya tuh ya. Coba nanti browsing-browsing aja. Kayaknya kemarin yang Ali Persubang itu kan ada punya lagu yang sudah didaftarkan ke Believe SAS juga sih Mas. Jadi bisa didengarkan di Spotify, di Itu platform digital kemarin kan saya lainnya. juga pengen masukin ke Mm-mm. Spotify atau Mm-mm. Apple iTunes gitu. Mm-mm. Cuman harus di bawah naungan apa? Publisher, Publisher. betul. Jadi saya kan udahlah gak jadi gitu. Saya Saya juga nggak nggak, tahu. saya nggak ngerti ya Mas. Kalau kayak Junkor itu katanya pribadi pun bisa gitu loh. Tapi saya nggak ngerti juga deh. Tapi sih Hmm, enaknya memang harus publisher sih. iya, Dan harus. itu kan ibaratnya untuk royaltinya itu yang mengkolek publisher sama publisher Yang sih ya, mengkolek. publisher ya. Dalam hal ini kan gini, katanya sih dulu ada agregator, ada publisher. Jadi kalau Oke. kayak Mas Alip itu agregatornya Believe SAS, publishernya Masif Musik gitu. Katanya sih seperti itu. Jadi ya kalau bisa gabung ke Masif atau ke mana gitu sih, mantap itu Mas. Masif itu yang Mas Alip itu ya. Iya, Masif Cuman Musik. saya kalau nggak ada yang bimbing itu tetap tetap aja nggak tahu soalnya apa-apa dikerjain sendiri. Inbox aja di ininya Mas, di Instagramnya Masif Musik, di ini kok, di apa namanya, direspon Instagram baik kok. bisa. Iya, Oh, waktu itu oke saya oke. tanyakan kan mengenai royalti Mas Alip gitu ya. Saya lancang memang agak, kok ada yang diklaim Wami, ada yang diklaim Masif, ada yang diklaim Believe SAS gitu kan. Saya bingung loh, ini tiga-tiganya kok mau ngolek sendiri-sendiri ki piye ceritanya, aku kan gitu kan. Ya memang di Hmm, situ memang ada performance right, ada hak lagu, kemudian ada macem-macem lah di situ yang memang kadangkala itu bentrok gitu loh. Karena yang didaftarkan itu kan berupa ibaratnya kayak partiturnya gitu ya Mas ya. oke. Recordingnya itu. Jadi Recordingnya ya. Wami juga pegang itu, Masif pegang itu, Believe SAS juga pegang itu, yang kadangkala memang ada bentrok lah kalau YouTube ya. Tapi kalau untuk yang di platform lain nggak ada masalah. Cuma YouTube ini yang memang Masif mau ngolek, Wami mau kolek, kemudian ada Believe SAS juga, ini yang kadang bingung. Nah, ngomong-ngomong, untuk pertama kali lihat Alibata di mana atau tahu dari seseorang? Saya itu tahu Mas Alip itu waktu subscribernya masih 10K. Dari dulu berarti Mas. Dulu banget ya. Oh, Dulu cuma banget. kalau dari Facebook enggak?
malah nggak tahu. Saya tuh tahunya tuh malah dari YouTube. Cuman saya tuh pernah komen dulu itu, pernah saya ajak duet, Hah? cuman nggak balas. Itu waktu masih 15 kan, followernya masih 15.000, cuman Eh, tahu-tahu wis bludak akeh. tahu-tahu langsung melejit ya Mas ya. Melejit. Langsung oh berarti waktu dari dulu ya Mas ya. Tuh dari dulu saya Sayangnya tahu. Mas Artma nggak inbox YouTube Facebooknya ya. Waktu itu kan masih pakai Facebook ya. Mas Kalau Alipnya. dulu zaman-zaman pertama kali 2018 2019 itu kan masih ada Facebook. Mungkin kalau di Facebooknya mungkin ya bisa-bisa aja terjadi duet. Tapi kalau ini kayaknya malah lebih menantang Mas. Gimana Ya itu kalau membuat cover lain? cover-cover milik Alibata dan kenapa baru kemarin Mas? Soalnya ini Om, saya itu kan kalau mau duet sama Mas Alip, kalau Mm-mm. yang Mas Alip cover itu musiknya udah terlalu penuh di apa ya, di fingerstyle-nya Mas Alip itu udah terlalu penuh kalau buat saya mau isi melodi. Jadi saya tuh bingung mau isi di mana. Terus kan nggak ada gambaran, akhirnya pindah ke cover lain dulu lah. Mm-mm. Nah, terus akhirnya cover lain bosen, saya Mm-mm. lari ke Mas Alip. Kan udah banyak tuh originalnya. Nah, sekarang Mm-mm. saya kayak pengen gawe ngene Mas Alip. Originalnya tok Originalnya, wae, iya yang cover betul, nggak. mengcover ya. Karena ya benar-benar sekali ya yang dikatakan oleh Mas Artma bahwa sebenarnya kolaps-kolaps yang dilakukan musisi-musisi itu ada sih beberapa komentar yang bilang kalian itu cuma ngisrui aja gitu kan. Nah, Karena memang ada yang cuma seneng gitar only gitu ya. Cuma mendengarkan gitarnya Mas Alibata tanpa iya. ditambahi piano lah atau drum apa dan sebagainya. Ada kok beberapa jadi memang kadangkala kurang respect ya dengan apa yang dilakukan oleh musisi-musisi luar seperti Mbak Jess atau Swalek atau yang lainnya gitu loh. Kenapa sih harus di collab-collab gitu ya? Itu Ya, sebenarnya kalau saya lihat itu ya. uh-uh, Ini saya nggak apa, saya belak-belakan aja ya. uh-uh. Mereka itu kayaknya cuma numpang aja. Ya kalau Numpang cari nama. betul. Menurut saya sih seperti itu. Kalau Ya. saya kemarin itu kan sebenarnya cuma iseng, tapi kok malah bludak. Jadi ya wis tak garap meneh wae. Hmm. Ya kalau masalah numpang sih sah-sah saja ya Mas ya. Baik-baik saja karena Aliper juga suka kok gitu ya. Dan itu juga nggak dilarang sama Mas Alip. Iya, Memang ya ada beberapa yang berpendapat memang seperti itu karena memang kalau gitar solo ataupun fingerstyle itu ya memang sebaiknya harusnya ya gitar aja kayak yang dibilang Mas Dwiki Darmawan iya. suaminya Mbak Ita itu kan bilang waktu almarhum siapa itu Abi The King Channel itu minta collab dong sama Mas Alip, oh nggak bisa gitu ya, ibaratnya meskipun dengan musik orkestra tapi kalau gitar solo itu ya tetap harus menampilkan gitar solo, ibaratnya Gitar seperti solonya. itu. Iya, kayak kita tahu sendiri lah si yang dari Italia Andrea Pistilli itu kan ya juga gitar solo, gitar klasik, gitar solo seperti itu. Waktu tampil ya Iya. ya mungkin ada yang kolaborasi, ada sesi kolaborasi, ada yang gitar solo, tapi menonjolnya tetap gitar solonya. Seperti itu kan. Iya, Nah, betul, betul. memang benar sekali ini Mas Artma ya ketika dulu-dulu kadang-kala dibilang ngisi vokal aja sebetulnya gimana gitu ya Mas ya. Iya, iya. Ngisi Mau vokal aja ngisi aja gimana. susah loh itu. Iya, karena Mas memang Alip udah terlalu rapat musiknya. gitar Mas Ali memang udah penuh Udah dari penuh semua. vokal, dari rhythm, dari bass itu udah penuh sebetulnya gitu. Ya beruntung bahwa Mas Alip sudah menciptakan beberapa, mungkin ada sekitar 10 lebih ya, original yang bisa di cover. Yang waktu itu kita juga penasaran Mas sebetulnya ya, boleh enggak sih ngover punya Mas Alip gitu. Karena belum ada statement dari Mas Alip sama sekali dulu-dulu gitu ya. Dan pernah ada juga cover yang di take down gitu Mas. Mungkin kalau Mas, Kenapa itu? nah Kenapa itu? kenapa Mas Aji mau nambahin kenapanya ini Mas Aji kayak taruh. Jadi waktu itu gini Mas, ada cover yang di take down itu karena itu cover lengkap dengan lirik dengan lagu full band gitu ya.
Oh, Ya, ya. itu memang kalau menurut kita sendiri ya sebagai alipers yang ngerti gitu memang menyalahi aturan. Maksudnya menyalahi aturan gini. Mas Alip itu kan menciptakan instrumen only. Nggih, Jadi tidak perlu ditambahi lirik vokal. Vokal vokal. lirik. Ya, betul. Ya mungkin boleh kalau dengan izin gitu ya. Nah ini udah bikin lirik tapi nggak izin gitu kan. Dan mungkin juga karena ini menyangkut profesionalisme juga mas. Karena saya Nggih. juga tahu bahwa ada yang dikasih lirik gitu tapi nggak di take down juga ada gitu. Ya entah ada tanda kutip apa gitu kan, mungkin Mas Alip kurang setuju dengan liriknya atau gimana sehingga itu di take down gitu, Nggih, ya, ya masuk akal, masuk masuk akal, Mas. akal kan. Saya Nah pun udah pernah nyiptain lagu juga bikin lirik itu kan nggak gampang. Jadi kita mau arahnya kemana itu kan nah itu karepe wong beda-beda gitu loh. iya, dan instrumen sendiri kan punya tujuan sendiri, punya makna Ya, sendiri, punya pesan yang makna ingin sendiri. disampaikan sendiri. Ketika ya itu tadi kalau dikasih lirik kemudian berbeda dengan maksud dan tujuan yang awal kan nggak etis gitu ya. Iya, betul betul sekali Om. Dan ya itu tadi kalau kalau kita kembali ke izin-izin tadi ya Mas ya. Yang dulu-dulu kita nggak ngeh ya, boleh enggak gitu ya. Kemarin Mhm. atas apa namanya? Inisiatif Mas Artma ya. Kemudian berkomentar di video ngopi pagi tutorial dan langsung alhamdulillah dibalas oleh Mas Alip. Gimana balasnya Mas? Tadi? Dulu itu kemarin itu balasnya gini, ya Heeh. intinya boleh lah selamat berkarya. Heeh. Semoga Indonesia semakin banyak dengan seninya. Nggak sabar ngopi pagi di cover piano gitu. Cuma bilang gitu sih. Iya, Saya ingat saya loh. seingat saya, seingat saya juga. Jadi dari statement Mas Alip itu alhamdulillah sekali ya. Jadi kita terbuka bahwa Mas Alip senang-senang aja. Yang kemarin di tutorial ngopi pagi juga bilang monggo kalau mau mengcover ya hidup-hidup buat ngisi-ngisi konten channel YouTube. Mas Alip sih senang-senang saja gitu. Oke. Dan ya sedikit banyak Mas Artma membuka mata kita ya. Jadi untuk musisi-musisi lain yang pegang alat musik lain juga, nggak cuma gitar ya, mungkin piano, violin. Kemarin juga sudah ada cover violin ya. Terus apa meneh ya? Yang kreatif seperti Mang Musik. Ini Mang Musik kok tumben nggak datang ini. Mang Musik kemudian ada Oh, Mang Musik Cats. yang bikin MIDI itu ya? Iya, Cats of the Moment yang cuma pakai HP ya. Itu juga sah-sah saja sebetulnya. Ya, Itu masalah juga ya. iya apa namanya selama kalau saya itu tadi Mas, selama itu instrumen ya tetap instrumen, nggak ditambahin lirik kemudian masih sesuai lah dengan maksud dan tujuan dari Iya, karya betul, betul tersebut sekali. gitu. Nah, kalau piano sendiri Mas Artma sudah berapa tahun Mas? Piano itu 2013. 2013 baru Iya, baru latihan 7 itu 2013. 9 tahun ya. Lumayan nih. Lah kalau untuk ini Mas profesi sebetulnya ya. Ini lebih ke profesi. Oh, profesi saya. Ah, ah. Profesi saya sih sebenarnya jaga di hotel dan karaoke. Untuk musiknya sendiri nggak pernah dipakai buat ngamen-ngamen gitu? Nggak pernah saya itu kan apa nggak pernah ikut live acara gitu ya, cuma ngonten aja di rumah kalau habis pulang kerja terus pengen hiburan ya hiburannya cuma ngonten ini. Ya no. Mungkin ada yang mau ditanyakan Mbak Zanifa atau Mbak Lita atau di ini mbaknya kepada kemana sih ya kok nggak kelihatan? Mbak siapa namanya? Masih single Mas?
Masih. Oh, Zanifa masih ada lowongan ya. Mbak-mbaknya ini biasanya banyak ya mbak-mbaknya di sini. Ini nggak tahu nih pada kemana. Mbak-mbaknya sibuk. Dan untuk sampai saat ini sudah berapa cover mas? Berapa ya? Sebenarnya tuh udah 100 lebih, cuman kan dulu itu kan ngerintisnya dari awal YouTube itu kan bukan piano tapi gitar sambil nyanyi. Saya kan ngeksperimen gitu loh. Iya. Jadi gitar dulu sambil nyanyi, sepi, terus apa? Gitar melodi pakai gitar listrik, sepi, ganti lagi, bikin lagu sendiri. Sebenarnya sudah lumayan ngangkat, cuman kalau bikin lagu sendiri itu kan kita butuh inspirasi yang lebih mikirnya Fresh. juga lebih berat gitu daripada cover kan. Eh. Nah terus akhirnya itu lihat piano klasik itu, lalu pengen solo piano itu, terus belajar dikit-dikit, setahun belajar, 2014 2015 itu mulai upload di Instagram, cuman belum ke YouTube. Mulai ke YouTube itu 2016 sampai sekarang. Baik. Sebentar saya jawab Pak, ada Mas Sayat ya. Mas Sayat betul sekali itu yang ditulis tadi. Termasuk salah satu channel yang bikin fake reaction ya. Untuk Opa, saya yakin kalau Opa tinggal nyuruh anak buah saja, kemudian Opa yang memvideo itu sudah. Ya Opa ya. Anak-anak muda ya, mungkin anak-anak Opa itu bisa lah mengcover berbagai genre dari original Alip Bata. Kalau punya Mas Alip sendiri udah berapa lagu Mas? 3 ya? 3 apa 2 ya? 3, Infected, Ha-ha. Balines sama Pagebluk. Ini yang keempat mau apa? Munajatku ini besok nih. Oke Mas, siap kita Kalau tunggu Mas. kalau besok ready ya besok malam pulang kerja Tapi bang namanya main musik gitu kan ya butuh mood ya Mas ya, butuh mood yang baik gitu kan. Iya. Jadi nggak asal, karena dari piano ya Mas ya. Kalau saya sedikit saya lihat di channel musisi luar, cara mencetnya aja udah bisa membuat feel-nya beda gitu kan ya. Iya. Bener nggak? Iya, betul. Tapi apakah itu juga berpengaruh terhadap, mungkin ya kalau organ, kalau piano yang asli itu kan pakai senar ya. Pakai ya ada senarnya. Pakai senar. Jadi memang gerakan jari ataupun cara nunulnya, cara apa sih jadinya? Mencet touch-nya. Mencet tutnya itu kan sangat berpengaruh ya. Mungkin kelembutannya gitu. Kalau Ya, kita lihat kan ada yang macam-macam lah dari pianis-pianis tersebut. Nah, apa itu juga berpengaruh kalau yang untuk digital Mas? Yang ya maksud tetap semua pengaruh itu. tetap pengaruh Mas. Dari keyboard yang murah pun pengaruh semua. Kita mencetnya pelan ya suaranya halus. Oh gitu. Mencetnya kasar ya suaranya kasar. Wah, saya baru Tetap tahu semua itu Mas. sama. Saya kira cuma berefek terhadap piano yang original dengan apa namanya? Dawei gitu, original dengan senar Yang gitu. grand piano yang besar itu. Saya kira itu. Semua sama, cuman itu kan kalau grand piano itu kan bawahnya ada palunya tuh. Kalau yang organ biasa kan nggak ada, belum ada. Belum ada, betul. Jadi kan lebih enteng. Kalau yang saya pakai ini udah berat, cuman bukan palu, tapi kayak apa ya Om, kayak prototype gitu loh. Pemberat Jadi lah bukan ya. palu asli, ya pemberat, cuma pemberat. Jadi memang itu untuk benar-benar feel pemainnya. Feel-nya di piano. Iya, feelnya terasa gitu ya. Feel-nya keras. Ini Mbak. Saya awal latihan ini aja ini loh, jari saya bengkak-bengkak loh. Masa sih Mas? Iya, saking kerasnya pemberatnya itu. Tapi sekarang kan udah lancar ya, sekitar 2 tahunan lah. Oke, siap. Enteng sekarang, lumayan. Aku guyang-guyu Zanifa. Ini ada Mbak Lita nunut-nunut, jawil-jawil, nudul-nudul, kayak pitik nudul-nudul. Oh alah.
Ya kapan-kapan tak ikut belajar gitu Mas. Cuma saya belum pernah pegang. Ya pegang sih pernah ya, tapi belum pernah ini. Belum pernah apa memainkan secara satu lagu gitu ya, belum pernah. Nutul-nutul, besok kan lama-lama bisa. Nudul-nudul. Ya, Oke, Mas Atma, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Mas Atma ya, yang saya juga beranggapan bahwa ya kita sebagai fans, meskipun saya sendiri entah kenapa Mas, saya belajar gitarnya Alibata itu nggak bisa-bisa Mas, bener. hmm, Jadi original songnya kayak yang paling mendekati itu kan cuma Munajat Kutub. Tapi kalau nyoba yang lain, ya entah karena saya saking malesnya ya, karena wis tuwa yuk waktunya banyak kepake buat yang lain, pegang gitar ya paling cuma 1 jam gitu dok ya. Nggak ada waktu ya. Jadi lemot ya mas ya nek aku guys nggak ke anu lah, nggak ke handle gitu. Sebetulnya pengen sekali, pengen bisa paling nggak memainkan 1 2 lagu original Libata gitu. pelan-pelan aja Om, dikulik Loh pasti ada saya partiturnya kok. iya bener, kalau yang cover kan saya pernah nyoba ya mas ya, Ah, yang Thank You for Loving Me itu saya coba pakai gitar listrik itu. Nah itu aja sebulan belum belum fasih loh. Bener, saya ngikutin itu sebulan itu aja belum fasih, kayak apa wis tua apa piye ya. Karena kayak apa ya? Kalau katanya kan menulis ibaratnya menulis di batu sama menulis di air gitu ya apa ya? Apa gimana gitu. Jadi nek wis tua ki ya kadang wis terlalu. iya memang aku pun juga gitu Om. Daya ingatnya tuh udah kurang gitu loh. Heeh. Apa sing tak cover wingi misalnya Heeh. 3 minggu yang lalu. Heeh. Nggak pernah tak buat latihan aja sekarang lupa. Nah, aku kan pernah gini ya Mas ya. Aku pernah guyon, dalam hatiku sendiri saya nanya ke mungkin Mas Alip ya. Seandainya Mas Alip konser, live perform, kira-kira dia bawain 10 lagu itu bakal inget semua nggak itu? Tetap ingat semua. Tetap inget semua. Tetap ingat. Masalahnya gini loh Mas. Gimana? Kita kan tahu sendiri, Mas Alip itu pakainya tuning nggak standar kan. Setiap lagu itu kan Mas Alip kadang-kadang bikin tuning sendiri, tuningnya beda, penempatan jarinya otomatis berbeda, chordnya berbeda. Oke. Nah itu bisa hafal gitu mas. Kalau menurut saya gini Om, kalau memang Mas Alip konser ya, Heeh. kalau menurut pandangan saya tetap Mas Alip nggak bakal pakai gitar cuma satu. Ya iya, kalau saya juga pasti disiapkan umpamanya 10 lagu dengan 10 apa tuning yang berbeda itu sudah disiapkan gitu kan. Tetap sudah disiapkan. Toh Iya. saya pun setahun nggak mainin lagu saya, tapi Heeh. sekarang disuruh mainin pun tetap ingat. Tetap Soalnya ingat saya ya mas. sendiri yang bikin, Masuk akal itu mas, masuk tetap akal. ingat. Heeh, masuk akal. Ada yang tanya, anak rantau ini, Mas Artma bawennya mana? Perumahan Bawen Bukit Permai. Ya Permu itu yang Jalan Lingkar Ambarawa itu kalau yang mau arah ke Semarang itu kan keluar dari Jalan Lingkar itu kan sudah perumahan. Nah di situ saya. lampu merah, sebelum lampu merah apa setelah lampu merah mas? Kalau dari CLA ya setelah lampu merah itu kan depannya ada perumahan Om. Indomaret, Belakangnya Indomaret. belakangnya Indomaret. Nggih. Siap 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 siap. Di situ mas anak rantau. Hmm, tapi ada planning nggak sih mas untuk Mas Artma gitu, Gimana? hobinya Mas Artma ini mungkin ya digunakan untuk manggung live gitu. Nggak pernah, nggak pernah kepikiran. Saya itu kalau Kira-kira manggung kalau malah kalau sukanya nyanyi, sukanya nyanyi malah nggak suka ini main main alat alat musik. Jadi musik. biarin orang lain aja. Saya tuh nggak suka main alat musik kalau di luar. Malah Oh sukanya gitu. nyanyi. Oh Nah, gitu. Kalau ada yang nawarin gitu mas, mungkin suruh ngisi di kafe mana gitu. udah banyak yang nawarin tapi aku nggak mau mas.
Oh gitu ya mas. Nggak pernah mau aku. Alasannya mas? Kenapa ya mas? Males aja, males. Jadi memang ini ya musisi-musisi seperti ini memang kalau saya bilang karakternya sendiri-sendiri, beda-beda ya. Mas Artma kita tahu pinter alat musik, Mas Alip pinter alat musik, pinter gitar ya. Dan cuma mau upload di YouTube. Tapi ada yang kemarin Mas Setio Sule ya, dengan performanya ya, dia pinter gitar, pinter vokalnya juga enak, nggak mau bikin channel sama sekali. Dia sukanya live perform aja di kafe-kafe dan sebagainya gitu. Ya itu mas siapa itu sama-sama kakak saya sama. Kalau kakak saya itu juga nggak mau tak suruh bikin channel Bikin channel karena nggak dia mau. kerjanya di nggak mau. Ya. Dia kerja di live musik gitu. So ini nggak bisa dipaksakan gitu ya. Jadi yang karakter-karakter seperti ini memang ya mau dikatakan apa sih istilahnya? Hal-hal yang prinsip seperti itu ya. Istilahnya apa ya upaya? Idealis lah ya, jadi nggak bisa dipaksakan kayak Mas Alif suruh go public ibaratnya open manggung di mana atau live di mana, ya sampai sekarang juga belum mau atau mungkin malah nggak mau gitu ya. Nggak Kayak mau. Mas Artma padahal ya pinternya seperti itu kita lihat sendiri, tapi ya juga suruh ngisi di kafe-kafe mana juga nggak Nggak mau. mau. Jadi Saya itu ada orang les ke saya, saya uh, nggak tak suruh bayar, oh tetap tak gitu. ajari saisoku gitu. Jadi memang ya hal-hal yang idealis seperti ini harus kita hormati. Jadi nggak bisa, kita nggak bisa memaksakan seperti mau kita gitu ya. Dan saya kira it's no problem. Yang penting kan bisa menghibur semuanya dan bisa menginspirasi semuanya. Oke, Mas Arna mungkin bisa dipegang pianonya dan kasih bocoran dikit aja, jangan banyak-banyak gitu ya. Buat lagu Hmm, itu. ya kalau nggak mau ya mungkin yang kemarin nggak apa-apa gitu. Boleh, boleh, boleh. Ya oke, kalau munajatku mau buat kejutan ya besok. Tenang, tenang, tenang. Bentar, audionya kalau nggak kurang keras ngomong ya Om. Kedengeran nggak? Kurang kayaknya mas, Kurang. kurang keras. Kok beda ya kayak sore tadi ya? Sore tadi Kurang keras? kalau bisa sih dideketin lagi mungkin. Beda ternyata ya, sound yang dihasilkan Messenger ya, dengan WA. Tapi WA tadi ini saya nggak kuat, komputer saya nggak kuat. Ini kameraku juga belabur-belabur. Ya udah mas, nggak apa-apa, mau bocoran kok ya. Yaudah, kalau kurang menurut saya. Tapi belum apa loh, Om. Ya siap.
Oke. Ya, mohon maaf ya teman-teman semuanya, karena memang kalau pakai Messenger itu kalau untuk mainkan musik udah berulang Bagus kali ya. itu nggak Oh ya, jelas, nggak nggak bagus ya. bagus sampai sini. Iya, beda sama WA. Cuma sayangnya WA makan banyak data mungkin. Nggak apa-apa, besok kan ada versi jelasnya besok. Iya, siap Mas. Apa namanya? Kalau untuk itu Mas, berapa hari Mas Atma itu butuh waktu buat mempelajari ngulik kayak yang kemarin-kemarin itu, Pagebluk, kemudian Infected. Infected itu 3 hari Heeh, ketemu semua. Ngafalinnya sekitar 4 hari. heeh. Kalau yang buat collab itu 5 hari udah selesai. Terus Mhm. kalau yang solo itu kan karena saya harus ngisi semua, jadi harus lebih apa ya, detail. Ngisinya harus lebih detail kan. Iya, Itu lebih lama. Butuh semingguan, 7 harian. Kalau yang pakai blog itu juga sekitar 7 hari kayaknya. 7 hari ya. Berarti Kurang seminggu. cepet lo termasuknya ya Mas Atma. Oh ya, kalau dari sisi kesulitan antara piano dengan gitar itu lebih sulit mana Mas? Kalau saya ya lebih sulit piano, soalnya saya itu basicnya di gitar, bukan di piano. Saya Oh itu pegang gitu. gitar tuh sekitar 20 tahun. 20 tahun Iya. pegang gitar. Jadi kalau gitar itu malah saya lebih gampang sebenarnya. Cuman kan kalau saya nge-YouTube itu lebih suka piano karena mungkin saingannya lebih sedikit daripada Betul, gitar. betul. Tapi memang ya itu Mas, porsinya kan masing-masing ya. Oh iya. Maksudnya porsinya masing-masing itu ya kalau gitaris itu memang udah banyak di YouTube. Kalau yang piano belum banyak, apalagi yang dari Indonesia sendiri kan ya belum belum banyak lah. Nah mungkin ini Mas Artma bisa mengawali ya sesuatu yang baru dari piano itu supaya ada lah salah satu pianis Indonesia yang bisa terkenal juga nanti di para reaktor luar negeri gitu. Amin. Harapan saya seperti Sebenarnya itu. tuh di Indonesia tuh udah beberapa channel yang saya tahu Mm-mm, udah terkenal gitu udah ada mm-mm, yang solo seperti kayak channel Mas Riyandi Kusuma, mm, ada Jova Musik mm. itu juga sama dia Khusus solo piano. fingerstyle. Iya, solo fingerstyle. Sama kayak Mas Alip gitu mainnya. Fingerstyle tapi pakai piano. Cuman mereka kan kayaknya lebih jago dari saya. Kalau kalau gini Mas, menurut saya begini Mas. Ini faktor X ya Mas ya. Faktor X, faktor luck, faktor keberuntungan. Kalau masalah jago, kalau menurut saya ini ya, sekali lagi ini menurut saya buat teman-teman juga ya. Kalau masalah jago, sebetulnya yang lebih jago dari Mas Alif itu juga banyak. Saya kira Iya, seperti itu ya. saya Cuma kira banyak. iya, tapi untuk dicintai orang banyak. Nah, itu yang Nah, iya betul betul. kalau saya bilang nek wong Jawa bilang Mas Alip itu ya kalau secara teknikal bisa dicontoh bahkan mungkin banyak yang lebih baik tapi secara laku ya nek wong Jawa kan ngomongnya Auranya lakune. beda gitu ya. Itu udah beda dan itu akan menimbulkan sesuatu ya kita tahu fenomena tersendiri gitu. Jadi maksud saya buat Mas Atma jangan minder gitu ya. Pokoknya ojo minder lah. Siap, siap, Ya kita siap. tahu sendiri lah bagaimana dulu Mas Alip temen-temennya ya yang awalnya itu nggak mau bikin channel Mas. Jadi di grup fingerstyle entah kenapa dulu itu perlu dorongan yang sangat kuat dari banyak orang baru mau bikin channel itu. Hmm, Dulu nggak mau tampil di YouTube ya. Ya ya entah kenapa gitu ya. Cuma ya atas dorongan rekan-rekannya semuanya akhirnya bikin channel dan ternyata disukai oleh banyak orang. Itu. Jadi buat Mas Arma tetap semangat, ojo minder. Yang penting kreatif, semangat berkarya saya kira siap, akan siap. mendapatkan porsi sendiri. Dan itu nanti pokoknya tergantung lakune kuwi mau. Terima kasih nasihatnya Om. Siap, siap. Pokoknya kita support untuk Aliper semuanya ya. Jangan lupa Atma Musikku ya, Atma Musik
apa ya, nganggo Q gitu ya. Sebenarnya tuh nyebutnya cuma musik, cuman kan kue Heeh. itu kan kayak apa? Iya, betul. Ya koyo gaul-gaul Eh, piye eh. ngono lah om. Itu Cah nom tulisan saiki. ini ya. Buat Mas Atma mungkin ada ini pesan ataupun ya apa gitu untuk Alipers yang mungkin sedang belajar atau yang mungkin lagi pemula gitu di dunia musik, mungkin ada pesan khusus. Ya pesennya sih tetap apa? Kalau lagi belajar itu kalau saran saya mendingan dilancarkan penjarian aja dulu. Penjarian, pokoknya penjarian terus tiap hari minimal 1 jam itu sampai tangannya bener-bener lemas. Habis itu baru apalin chord atau kunci itu yang paling penting itu sebenarnya kunci om. Mm-mm. Kalau kunci tahu semua, kunci jazz atau blues, Mm-mm. wis kabeh mesti iso. Itu soalnya yang apa kayak Mas Halip main ngeblues ngejazz itu saya soalnya paling nggak bisa dari dulu. Mm-mm. Soalnya jalan saya itu bukan di blues atau jazz tapi ke musik rock. Hmm. Blues atau jazz kui soalnya ya skillnya tuh memang sakar dhewe ning yo apik gitu nggak ngawur tapi apik. Iya, iya, betul, betul. Ada pakemnya sendiri-sendiri ya, Mas ya. Nah, programnya sendiri-sendiri. Mm-mm. Kalau Mm-mm. saya suruh golek jazz ngeblues Mas Alip ya tetep ra iso om. Susah saya dulu Pak. Makanya tak golek sing sekiranya saya bisa dulu lah. Siap, siap, Sekiranya Mas. saya bisa dulu. Oke, jadi berarti nih Mas Atma kalau diundang-undang juga nggak mau nih. Kalau buat ngisi-ngisi, mungkin ada Zadifa mau kawinan ngundang Mas Atma gitu nggak mau nah. Apa mau cuma nyanyi aja gitu? Saya itu sebenarnya apa? Iya ya om jelaskan ya. Waktu saya itu sudah habis di tempat kerja. Saya itu kerja kan berangkat jam 7 pagi ya. Heeh, Pulang jam 7 malam. heeh, Wis bar kuwi ngonten latihan 2 jam. heeh. Wis bar kuwi turu sesuk ngono meneh. Sesuk ngono meneh. Wis ndak ada waktu. Ini sebenarnya libur tadi kan mau main ke rumah Om Bams kan. Iya, Malah dino udan wis nggak jadi ke sana. iya. Jadi ceritanya tadi di komunitas ya, saya sudah nyebutkan siang mau live itu katanya Mas Atma memang mau datang. Kebetulan hujan dari pagi sampai rumah saya banjir. Oh banjir Om. Karena lagi direhab terus jalan airnya mampet. Lah banyune mlebu ning omah kabeh ya wis lah. Waduh, Oke, tapi it's okay. Jadi terima untuk kasih. untuk malam hari ini terima kasih banyak buat Mas Atma. Yang jelas ya pesan kita buat Mas Atma pokoknya tetap semangat dalam berkarya. Ojo minder pokoknya ya tampilkan diri Mas Atma sendiri. eh Ya wis gitu aja Mas. Pokoknya sehat dan sukses selalu buat Mas Atma di channelnya Atma Musik gitu. Ya, matur nuwun Om Dan nasihatipun. ya saya berharap masih banyak cover-cover mungkin original Alibata atau mungkin juga dari musisi-musisi yang lain. Dan jangan lupa yang banyak dicari teman-teman yang banyak dicari oleh pemula-pemula itu adalah tutorial Mas. Jadi sesekali Mas Arna bisa kasih tutorial bermain piano dari dasar basic ya. Kemudian ya kalau channel-channel luar sih saya lihat yang ya how to gitu ya. Cara bermain piano gitu yang Kalau klasik saya atau sih yang di channel sudah ada tutorial iya saya lihat main ada. piano, cuman ada 3. Cuman kan saya kan kayak Mas Alip nggak bisa kalau suruh jelasin kayak gitu. Jadi mungkin ada channel yang lebih pintar. Susah Kalau gitu nggak cocok ngomongnya. sama saya ya Iya, monggo betul. gitu. Itu tadi yang kemarin saya bilang ya. eh, ini kalau Mas Atma ini kan turunan ya. Ya otodidak sih gitu ya. Jadi kalau otodidak itu kalau suruh jelasin secara detail apalagi secara teori wes nyerah. Nyerah saya. Saya itu Tapi mending langsung praktek daripada teori. iya betul. Dan paling enggak kan gini Mas. Bisa kasih tutorial itu secara pengalaman Mas. Jadi aku bisa main piano itu dari awalnya ini kilo ngono kuwi lah. Mungkin seperti itu kan. Jadi ya Ya, menurut Mas Artma sendiri nggak secara teori nggak secara apa gitu. iya iya. Sudah saya bikin itu memang dari apa yang saya tahu ya wis tak kayak kabeh ngono wae. Ya Oke. kuncinya cuma itu, saya latihan juga cuma itu.
nyatane yo aku saiki iso ngene. Berarti kan apa sing tak pelajari kan berguna. Iya, betul betul betul. Siap Mas Asma, next time semoga kita bisa live langsung bareng ya. Jadi lebih asik, lebih oke untuk kualitas sound dan sebagainya. Dan ya, untuk malam hari ini matur nuwun sangat Mas Asma. Sama-sama Om. Sukses dan sehat selalu. Selamat malam dan selamat istirahat buat Mas Asma. Selamat malam Om. Matur nuwun. Sama-sama.